Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu dia menyembah Yesus dan menyebut Yesus Tuhan. Bagi Yesus dia anjing. Tidak ada disebutin, tidak patut di situ kan, bukan Orang itu. berarti dia bangsa Israel. Israel semua. Iya, tapi kan nggak cuman keselamatan itu juga bukan hanya untuk orang yang apa ya? Nah, abang masa nggak tahu? Baca aja. Hah? Pemilik? Gitu ya judulnya. Bang, selama ini Anda diajari oleh pendeta Anda seperti apa, Bang? Ya, bagaimana Kristen sesungguhnya berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Dia menyuruh menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini ya. Ini. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Ajaran Yesus ya, sembahlah Allah hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan melalui Dia. Iya, tapi kan Ini. Hah? Dusta nggak gitu, Bang? Enggak, emang kita tujuan akhirnya emang ke Allah Bapa, ke Allah ya. Tapi kan untuk sampai ke situ kan kita harus perlu beriman kepada Yesus Kristus. Kristen itu nggak bisa nyampe langsung kepada Bapa kalau tidak beriman kepada Yesus. Beriman bukan menuhankan kan? Ya, kalau kita bicara menuhankan ya berarti kita harus tunduk dengan kehendak Yesus, sama seperti Yesus juga tunduk kehendak Bapa. Iya. Jalan sebenarnya. Ya, kalian menyembah Yesus gitu. Iya. Kan beda udah. Beda, Bang. Salahnya coba. Apakah ajaran Salahnya Ya, kayak gini, Bang ya. Salahnya kayak gini, Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Bukan sembahlah aku, kata Yesus. Terus juga dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus teriak waktu dia diutus di muka bumi ini. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada. Ya, Anda nggak boleh putus sampai di situ. Kemudian kan juga dibilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang Ya betul, Bang. Bapa tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul, dia ngomong sama siapa? Sama Thomas dan Filipus. Karena ajarannya hanya untuk Bani Israel. Hanya keturunan Yakub ajarannya. Hanya untuk keturunan Yakub di seluruh dunia. Coba Anda buka dalam Matius. Keselamatan itu tidak berlaku cuma untuk Bani Israel. Keselamatan Coba itu berlaku kepada Anda siapa ada Alkitab nggak, Bang? Ya udah, kamu sebutin aja ayatnya, kan saya udah baca itu. Ayat 10, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ya, apa ayatnya? Nah, Abang masa nggak tahu? Ya, baca aja. Pemilik kitab masa nggak tahu, Bang? Iya, saya cuma satu device, saya nggak bisa buka dua sekaligus. Makanya saya tanya, adakah di situ kitab Abang gitu biar diambil, dibuka. Ya udah, anda sebutin aja apa ayatnya di situ. Aduh, sayang sekali Bang Iman saja. Sampai saya minta bukakan sama saya. Jangan malas lah Bang baca kitabnya. Bentar, salah. Matius 10 nomor 5. Nih, apa kata Yesus? Mari kita buka. Ya. Kata Yesus, ya. Yesus mengutus ke-12 rasul.
Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Ini pesannya nih, ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Satu, ya, tuh. Oke, gak boleh bangsa lain ya. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Jadi kalau abang bukan Israel ya, nggak masuk gitu. Karena ajaran dia hanya untuk umat Israel yang hilang, yang terpencar ke seluruh bumi. Iya, tapi kan setelah ayat itu kan dia juga berfirman sebelum dia bangkit ke surga kan. Jadikanlah semua makhluk itu muridku. Jadi Anda juga tidak bisa bilang kalau bahwasannya keselamatan itu atau ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Gitu. Bang, Gimana jadikanlah dengan semua itu? gini, baik. Bang, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya itu berbangsa apa, Bang? 12 orang itu. Bangsa Israel. Israel semua. Iya, tapi kan nggak cuman keselamatan itu juga bukan hanya untuk orang Yahudi, non Yahudi juga berhak menerima keselamatan itu. Kayak Dan gitu. ketika kita Hanya beriman kepada Yesus dan kita percaya bahwasannya dialah jalan dan keselamatan, ya tidak ada yang salah menurut saya. kalau untuk Israel bukan untuk global macam mana? Ajaran lokal berarti. Iya kan, Anda kan tadi menyebut bahwasannya dia datang untuk Bani Israel. Tapi Anda juga Bukan tidak saya, Bang. putus di ayat Dia yang itu. ngomong di kitab Anda. Yesusnya yang ngomong dia hanya untuk Bani Israel, Iya, bukan terserah. saya. Tadi kan Anda yang membacakan, tapi kan kesimpulan yang Anda tarik bahwasannya di luar Israel tidak boleh menerima ajaran Yesus. Itu pemikiran Iya. Anda salah. Oh, salah, Bang. Bahkan di luar Israel disebut Yesus anjing loh. Mau ayatnya? Nih. Nih. Di luar Israel malah disebut Yesus anjing yang menyembah dan menuhankan dia. Nih, Bang. Nih ya, kita baca pelan-pelan ya. Matius, Bang ya. Matius 15 ayat 24 nih ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Disembahnya Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, kata wanita itu. Apa jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya, tapi kan di situ nggak ada disebutkan bahwasannya anjing iya. yang dimaksud di situ adalah orang di luar Bani Israel. Anda salah ini Bang, gitu. ini yang mengikuti Yesus adalah perempuan dari Samaria, ya, di luar Israel dia. Lalu dia menyembah Yesus dan menyebut Yesus Tuhan. Bagi Yesus dia anjing. Tidak ada disebutin. Tidak patut di situ kan bukan berarti dia si perempuan itu kan anjing yang dimaksud, enggak seperti itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Roti itu sudah disediakan, ajaran itu untuk Bani Israel udah disediakan oleh Yesus. Tapi ya mau dilemparkan ke luar Bani Israel. Gak bisa kan? Melemparkannya kepada anjing. Itu Anda salah mengartikan. Dia tidak ada menyebut bahwasanya perempuan itu adalah anjing yang adalah anjing, tidak seperti itu. Dan memang di Injil ya Yesus memang cara dia mengajar pada saat itu dia banyak menggunakan perumpamaan sama seperti perumpamaan ini. Kemudian tuh kan di ayat 7 kan jelas dibilang, coba tunjukin yang ayat 27-nya. Itu 7-nya. Itu 26. 27 nih. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ngaku dia anjing perempuannya. Iya, ngaku gitu. Kan dia mau menyamakan dirinya seperti anjing yang memakan remah-remah dari meja tuannya.
Kemudian kan di ayat selanjutnya kan dibilang jelas, besar imanmu maka jadilah kehendak seperti yang kau kehendaki, seperti itu. Sama seperti perumpamaan seketika Yesus menyembuhkan, tidak menyembuhkan ya, tapi ketika seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun, dengan imannya aja dia berkata bahwasannya jikalau untayan jubahnya saja aku sentuh, bahwasannya aku percaya dan aku beriman aku akan disembuhkan. Itu sama konteksnya seperti itu. Ya itu, memang kata Yesus seperti itu. Iya, kan ada yang salah mengartikan bahwasannya bukan salah mengartikan. Ya, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Di situ kan tidak ada dibilangkan bahwasannya orang yang di luar Bani Israel adalah anjing. Anjing yang dimaksud itu adalah perumpamaannya. Perumpamaannya bahwasannya jikalau anjing itu saja memakan secercahan-cercahan roti yang jatuh dari meja tuannya, itu sudah cukup bagi dia. Udah, baik. Sekarang saya jawab ya, Bang ya. Coba lihat di kalimatnya. Ada seorang perempuan ya yang datang di luar Bani Israel, perempuan Kanaan, bukan Israel gitu. Ya. Iya. Maka dari saya bilang, maka dari cerita itu bukan yang dari luar Bani Israel. Kalau Anda mengartikan keselamatan itu hanya untuk Bani Israel, itu pemahaman yang salah. Nah, kan kayak gitu tulisannya. Ya tulisan kalau Anda salah mengartikan ya salah artinya lah. Kayak gimana kita semua ngerti, Bang? Pakai bahasa Indonesia mudah kali gitu. Ya intinya tidak ada di situ sebutkan bahwasannya anjing yang dimaksud itu adalah orang di luar Bani Israel. Kayak gitu. Sama dengan umat Muslim. Apakah cuma keselamatan itu hanya bagi orang Arab? Tidak. Anda bukan orang Arab. Kalau Islam kan ada ayatnya, keselamatan untuk seluruh dunia. Mana ayatnya coba? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad, ya, melainkan untuk rahmat semesta alam. Seluruhnya. Iya. Rahmat semesta alam kan juga nggak bisa diartikan